Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita belajar renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menghadapi kesulitan atau masalah di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mampu melewatinya, kita akan mampu menghadapinya dengan cara yang benar dan kita menang melewati semuanya itu. Dengan harapan saudara, dalam segala tantangan, segala persoalan, segala masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik di dunia bisnis, keluarga, dan sebagainya, kita akan menghadapinya dengan sikap dan cara yang benar, dan kita akan menang sebagai anak-anak Tuhan. Adakah saudara yang saat ini menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan saudara, dan saudara bingung apa yang harus saudara kerjakan, apa yang harus saudara lakukan? Mari dengarkan terus renungan ini saudara. Kita akan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat 60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Stefanus, seorang hamba Tuhan yang dipilih untuk menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat untuk menangani masalah sosial, itu yang sebelumnya dicatat dalam firman Tuhan saudara. Dan Stefanus ini adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia terpilih untuk melayani orang-orang miskin. Dan yang luar biasa saudara, Tuhan memakai Stefanus ini dengan luar biasa, dan banyak mujizat terjadi melalui pelayanannya. Dan akhirnya ketika melihat itu terjadi, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi
akhirnya menyeret dia, menangkap dia, mempersalahkan dia. Tetapi kemudian Stefanus memberikan pembelaan bagi mereka untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia tidak melakukan satu kesalahan. Tetapi ketika Stefanus memberikan pembelaan kepada mereka, malah mereka menjadi sangat marah. Maka ayat 54 dikatakan mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Mereka begitu marah dengan Stefanus, saudara. Dan yang saya rindu kita belajar pagi hari ini adalah dalam situasi yang begitu, di mana Stefanus sudah dikerumuni oleh orang, situasinya begitu genting, situasinya begitu menakutkan. Saya mau kita belajar apa sikap, apa tindakan, apa respon yang diberikan oleh Stefanus dalam situasi yang seperti itu, saudara. Ya, memang pada akhirnya Stefanus mati, karena memang sudah menjadi ketetapan Tuhan bahwa dia akan menjadi salah satu dari yang mati syahid. Tetapi yang menjadi masalahnya, saudara, bukan dia mati, karena kematian kita itu semuanya sudah ada dalam tangan Tuhan. Yang sangat penting sebenarnya adalah bagaimana Stefanus menghadapi masalah dan persoalan yang sedang ada di depan mata. Karena karena masalah itu dia mati, itu memang sudah ketetapan Tuhan. Tapi bagaimana dia berhasil menjalaninya, bagaimana dia berhasil menghadapinya sampai akhir kehidupannya. Kalau bicara mati, semua kita pasti akan mati. Caranya yang berbeda-beda. Tetapi dalam kehidupan kita, sama seperti Stefanus menghadapi satu pergumulan masalah di depan mata, kita juga semua pasti akan menghadapi masalah-masalah dan persoalan sampai pada akhirnya kita akan mati juga. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, adalah bagaimana kita menghadapi masalah kehidupan kita supaya kita tetap menang dan tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak hilang pada akhirnya, tidak jatuh pada akhirnya, tidak menjauh dari Tuhan pada akhirnya, tapi tetap menang sampai akhir hidup kita. Kita tetap menang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, Stefanus ini adalah satu contoh yang sangat luar biasa dalam menghadapi masalah dan persoalan. Di mana di ayat 55 di sana dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, hal yang sangat luar biasa di sini adalah di mana Stefanus ini sudah ada di situasi yang sangat genting. Orang-orang sudah mengambil batu hendak melempari dia, tetapi dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang menakutkan itu, yang dilakukan oleh Stefanus adalah menatap ke langit, memandang Tuhan. Dan saat dia menatap ke langit, dia melihat kemuliaan Allah. Prinsip pertama yang saya rindu kita belajar, saudara, adalah dalam masalah yang dihadapi, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, semenakutkan apapun itu, sebesar apapun masalah itu, kita harus tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sekalipun begitu menyakitkannya masalah persoalan yang kita alami, Stefanus, saudara, dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia hanya melayani Tuhan. Tapi kemudian dia difitnah, kemudian dia disiksa, bahkan dilempari. Dalam situasi yang begitu, dia tetap mampu memandang kepada Allah, sehingga akhirnya dia menang menghadapi semuanya. Dia mampu dan kuat melewati semuanya, sampai akhirnya dia menjadi mati syahid di hadapan Tuhan. Kematian yang sangat berharga, khusus dan spesial di hadapan Tuhan. Jadi, bagaimana Stefanus menghadapi segala persoalan yang sedang ada di depan mata? Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan saudara, kita juga perlu tahu kenapa Stefanus kuat dan mampu masih tetap memandang kepada Tuhan padahal situasinya sudah sangat genting. Kenapa, saudara?
Karena sekali lagi ayat 55 itu ditegaskan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Itulah yang menjadi alasan dia tetap mampu memandang kepada Tuhan dalam kesulitan yang dia alami. Oleh karena dia penuh dengan Roh Kudus. Hari ini mari kita lihat kehidupan kita, saudara. Adakah saudara oleh karena masalah persoalan saudara mulai mengalihkan pandangan saudara kepada dunia? Saudara mulai mengalihkan pandangan saudara kepada berhala-berhala, kepada perdukunan. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang ketika menghadapi masalah, termasuk menghadapi penyakit, saudara, akhirnya berdukun, akhirnya menyembah berhala. Saudara, kenapa? Karena tidak kuat menghadapi situasi yang ada. Stefanus kok kenapa dia bisa kuat menghadapi aniaya yang sedang terjadi? Kenapa, saudara? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi supaya kita mampu kuat bersikap benar dalam situasi apapun yang kita alami dalam hidup kita, saudara, kita perlu Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk tetap memandang Tuhan dalam kesulitan yang kita alami. Pagi hari ini rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Rindukan Roh Kudus menjamah kehidupan saudara. Rindukan Roh Kudus, saudara, sehingga dia akan memampukan dan memberi kekuatan kepada saudara untuk menghadapi segala tantangan, untuk melewati segala tantangan. Rindukan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita, sehingga kita tetap mampu memandang Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-59, di sana dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saat batu itu berterbangan, saudara, menghantam kepalanya, menghantam tubuhnya, menghantam wajahnya. Mungkin waktu itu sudah begitu hancur-hancuran. Tapi saat hancur-hancuran oleh karena masalah dan persoalan yang sedang ada di depan mata, yang dia lakukan adalah berdoa. Jadi dia masih mampu, masih sanggup untuk sujud di hadapan Tuhan. Saat orang-orang melempari dia berdoa dan dia serahkan nyawanya kepada Tuhan. Saya tidak tahu, saudara, apakah kalau kita di posisi Stefanus, kita akan tetap mampu bertahan dan kemudian malah mampu berdoa. Saat batu berterbangan, saat teriakan-teriakan yang menakutkan, mungkin ada yang berkata bunuh, bunuh dan sebagainya. Saat teriakan-teriakan dan batu itu berterbangan, saudara, menghantam tubuhnya, dia masih mampu berdoa. Wow, luar biasa Stefanus, saudara. Dia mampu berdoa di tengah penderitaan yang begitu besar dan begitu berat. Hari ini, masihkah saudara mampu berdoa dalam situasi sulit yang saudara alami? Masihkah saudara ada waktu untuk sujud dan berdoa di hadapan Tuhan dalam kondisi-kondisi yang sulit dan berat yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Masihkah ada waktu merendahkan diri dan tersungkur di kaki Tuhan? Mari kita gunakan waktu yang ada, saudara, untuk kita sujud di hadapan Tuhan dalam segala masalah yang kita alami. Itu yang dilakukan oleh Stefanus dalam dia menghadapi masalah yang dia alami. Lalu kemudian, saudara, yang ketiga yang sangat luar biasa yang saya rindu kita belajar dari Stefanus adalah ketika dia dilempari, ketika dia disakiti, ketika dia sangat menderita oleh karena ulah orang lain, bukan karena kesalahannya. Maka saat itu semua terjadi, ayat 60 dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Prinsip firman Tuhan yang ketiga yang luar biasa yang diajarkan firman Tuhan melalui kisah Stefanus ini, saudara, saat dia sangat menderita, saat dia sudah hancur-hancuran, dia masih bisa berdoa kepada orang lain, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mungkin saudara-saudara saat ini mengalami masalah, hidupmu berat, hidupmu sulit, ada persoalan yang menindih kehidupan saudara, dan itu terjadi oleh karena sikap orang lain, kelakuan dan perbuatan orang lain. Mampukah saudara membebaskan pengampunan bagi mereka? Mungkin kita akan berkata, wah, enak sekali dia.
dia sudah sangat menyakiti aku. Dengar saudara, masih disakiti, Stefanus dibunuh. Namun sebelum dia mati, dia masih berlutut, dia masih berdoa dan berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus masih berdoa melepaskan pengampunan. Dan akhirnya saudara, dia mati. Kematiannya adalah kematian yang berharga, mati syahid di hadapan Tuhan. Saudara, sekali lagi kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar dari kehidupan Stefanus, bagaimana dia berhasil melalui penderitaan yang dia alami. Pada akhirnya dia mati, tetapi dia tidak ada sama sekali menyesal atas semua yang dia alami. Dia bersyukur, malah dia mengalami itu di hadapan Tuhan. Saat ini, saat kita menghadapi masalah, apa yang saudara lakukan? Apa yang menjadi respon saudara dalam saudara menghadapi masalah dalam kehidupan saudara? Mampukah saudara seperti Stefanus tetap memandang kepada Tuhan saat masalah besar terjadi? Mampukah saudara seperti Stefanus masih tetap berdoa saat kesulitan terjadi? Kemudian masihkah saudara mampu melakukan seperti Stefanus, berdoa untuk pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti dia? Mungkin saat ini saudara berkata, aku tidak mampu. Dengar saudara, kenapa Stefanus mampu? Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi rahasia kemampuan Stefanus menghadapi semuanya itu saudara adalah karena dia penuh dengan Roh Kudus. Hari ini saya mau menantang saudara, sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, siapkan hati saudara untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Rindukan Roh Kudus memenuhi saudara, sehingga saudara akan mampu tetap memandang kepada Allah dalam segala kesulitan yang saudara alami. Saudara tetap mampu hidup dalam doa dalam kesulitan yang saudara alami. Bahkan saudara tetap mampu untuk mengampuni semua orang, bahkan orang-orang yang menyakiti saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam segala kegiatan saudara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama, sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa, pribadi lepas pribadi, siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil ya Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah
Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik,
Sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.